It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine. Itu ada penjual es krim. Udara panas seperti ini kan enaknya makan es krim. Aku mau beli Bentar, aku cek dulu uang yang mama kasih. Cukup nggak ya? Kok dompet aku nggak ada ya? Tadi aku ingat, aku taruh di tas aku. Hah? Kok nggak ada sih? Ya, nggak jadi beli es krim nih. Di mana ya dompetku? Di mana dompetku? Kimi, kok kamu nangis begitu? Aku ingin beli es krim, tapi dompetku hilang. Oh no, kasihan sekali kamu Kimi. Sudah, jangan menangis ya. Kamu kan sudah besar Kimi. Rasanya aku masih punya uang deh. Nah, ini pakai uang aku aja dulu. Wah, kamu kok baik sekali, Sam. Makasih ya, Sam. Nanti di rumah coba cari dompetnya dengan hati-hati ya. Dan berdoa supaya bisa ketemu dompetnya. Iya, Sam. Aku nggak akan nangis lagi. Aku merasa tenang karena kamu baik sekali. Sudah menghibur aku. Terima kasih ya, Sam. Sebagai seorang sahabat, kita harus mau saling menghibur. Kita dengar kisah seru persahabatan dalam ibadah online Star Kids hari ini. Yuk, siapkan buku Alkitab untuk kita baca ayat bersama. Dan selama kita ibadah, no food and drink ya. Kita tunggu sampai ibadah selesai, baru kita makan dan minum. Oke. Sebagai tanda teman-teman menghormati Tuhan, ayo ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Supaya semakin banyak teman-teman kita yang ikut ibadah online Star Kids, yuk kita klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini ya. Klik! Semua semangat memuji Tuhan ya. Keluarkan suaranya untuk menyanyi bagi Tuhan. Saat teman-teman menyanyi, Tuhan senang loh mendengar suara teman-teman. Semangat ya. Oke Kimi, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih kami masih bisa beribadah kepadamu. Roh Kudus, bantu kami untuk mengerti firman-Mu dan temanilah kami selama ibadah ini. In Jesus' name we pray, Amen. Have you heard of the one called Savior? Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend.
cold savior. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my king will come. 'Cause I have found this love. I believe in the sun. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadir-Nya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar, ku rasakan hadir-Nya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku,
lihat foto profil WhatsApp temanku nih Kak, lihat deh. Sudah hampir 2 minggu. Snowy, dogi kesayangannya Cindy, sahabatku ini, masih belum ditemukan juga. Cindy sudah berusaha cari kemana-mana dan pasang poster foto Snowy di mana-mana. Tapi belum ditemukan juga. Cindy sangat sedih dan sering menangis. Kira-kira apa yang harus kulakukan ya Kak untuk menghibur Cindy yang sedang sedih? Wah Kak Dea, aku ikut sedih mendengarnya untuk Kak Cindy, sahabat Kak Dea yang lagi sedih kehilangan doginya. Aku bisa merasakan betapa sedihnya kalau kehilangan dogi Snowy kesayangannya itu. Emang pasti Cindy super sedih ya adik-adik. Kak Dea, sebagai sahabat Cindy, gimana kalau ajak Cindy berdoa bersama supaya Snowy bisa ditemukan lagi. Tetapi bila sudah 2 minggu tidak ditemukan nih, dan masih belum juga ditemukan, Kak Dea tetap hiburkan Kak Cindy ya. Karena Kak Dea kan sahabatnya. Ada beberapa cara nih untuk menghibur bila sahabat kita sedang sedih. Yuk kita saksikan bersama ya. To comfort someone who's feeling sad, talk to them and let them know that you're there for them, so they don't feel alone. Don't worry about saying the perfect thing or offering them advice. Instead, just listen to what they have to say and let them know you care, which will help them feel better. Try doing something nice for them to take their mind off things, like cooking them a nice meal or giving them a thoughtful gift. You can also distract them with a fun activity, like going for a walk in nature, seeing a funny movie, or grabbing a bite to eat. Don't feel discouraged if they aren't in the mood for fun activities. Let them feel sad if they need to, and ask if there's anything you can do to help. Aku jadi dapat ide nih untuk menghibur sahabatku. Aku akan tetap doakan supaya Cindy tidak sedih lagi. Dan aku akan ajak Cindy untuk main ke taman deh Kak, sambil kita makan ice cream. Ya, this is a good idea. Semoga sahabatku Cindy tidak sedih lagi ya. Aku ada ide nih. Kalau Snowy benar-benar tidak kembali ya, atau tidak ditemukan lagi nih, ada dogi yang bisa diadopsi. Nah ini dogi-doginya dapat dipelihara oleh Cindy. Setidaknya nih, ini bisa menghibur Cindy karena ada yang menggantikan Snowy. Iya betul Kak. Coba ya saat aku ajak Cindy jalan ke taman, aku kasih tahu deh kalau ada dogi yang bisa diadopsi atau dipelihara. Ya, pasti Kak Dea sebagai sahabat yang baik nih. Kak Dea kan sangat mengasihi Cindy, sahabat Kak Dea itu. Kakak sudah berusaha menghibur Cindy. Nah, sebagai sahabat yang baik itu mengingatkan Kak Reti akan kisah Yonatan yang juga mencoba menolong dan menghibur Daud. Betul, aku belajar dari persahabatan mereka yang mau saling menerima dan mau saling menolong. Untuk adik-adik yang ingin melihat kisah persahabatan Yonatan dan Daud, bisa melihatnya dalam channel YouTube Friends Accept One Another dan Friends Help One Another. Yonatan, sahabat Daud, selalu berusaha menolong Daud dari Raja Saul, ayahnya Yonatan yang sangat iri kepada Daud karena memang rakyat Israel nih lebih memuji-muji Daud yang selalu menang dalam pertempuran. Sehingga dalam 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 23, kemudian ayat 41 sampai 43 dikisahkan bahwa Daud harus menyelamatkan diri dari tindakan jahat Raja Saul pada Daud. Wah, pasti Yonatan sangat sedih sekali ya melihat sahabatnya selalu dalam bahaya. Padahal Yonatan sudah berhasil menjelaskan pada ayahnya, Raja Saul, kalau Daud sangat mengasihi dan menghormati ayahnya. Dan Daud adalah prajurit yang setia dan selalu berkorban demi bangsanya. Betul. Oleh karena itu, maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama.
itu nama suatu daerah di Israel. Sampailah Daud kepada Yonatan. Lalu ia mengatakan seperti ini. Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku? Dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Aduh, aku bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Daud. Betapa aneh dan tak percaya apa yang dilakukan Raja Saul terhadap dirinya itu. Tetapi tenanglah Daud, aku yakin Yonatan sahabatmu pasti akan menolongmu. Yonatan sebagai sahabat Daud mencoba menghiburkan Daud. Dia katakan, jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati. Aku akan memberitahukanmu semua yang ayahku akan lakukan padamu. Karena ia selalu memberitahukannya kepadaku. Ya betul Yonatan, sahabat yang selalu berusaha menolong sahabatnya itu. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Karena engkau sahabatku. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu besok bulan baru. Maka sebenarnya aku harus duduk bersama dan makan dengan raja. Jika engkau menolongku untuk aku bisa pergi dari istana, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang, sore hari. Rupanya Daud sudah merasakan sangat tidak aman dia berada di istana ya Kak. Lalu kata Daud, apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem kotanya. Karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaum keluarganya. Daud seorang prajurit yang jujur dan sangat menghormati Raja Saul. Sekalipun ia tahu dirinya dalam bahaya, tetapi ia tetap berusaha menunjukkan hormatnya kepada Yonatan, sahabatnya itu, dan kepada Raja Saul. Ya, namun sejujurnya ya adik-adik, Daud pun merasa sedih dan takut dengan apa yang akan dilakukan Raja Saul itu kepadanya. Daud kemudian bertanya pada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu marah dan akan bertindak jahat kepadaku? Aduh, kedengarannya Daud sedang bingung dan takut ya. Wah, aku yakin Yonatan sebagai sahabatnya pasti mengerti apa yang dirasakan Daud, sahabat yang dikasihinya itu. Yonatan tahu bahwa sahabatnya perlu dihibur, dikuatkan, dan ditolong. Lalu kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang, ke taman Kak Dea. Mari, sekarang adik-adik kita saksikan ya apa yang Yonatan akan lakukan untuk Daud sahabatnya. Daud bertemu dengan teman baiknya Yonatan. Ia meminta Yonatan untuk mencari tahu apakah ayahnya masih marah kepadanya. Bila Saul masih marah, maka ia akan melarikan diri dari istana. Tetapi bila tidak, ia akan kembali ke istana. Daud mencari alasan untuk tidak hadir pada acara makan itu. Katanya, tolong katakan kepada ayahmu, aku kangen dengan ayah dan saudara-saudaraku. Kebetulan ada upacara pengorbanan tahunan bagi keluarga besarku. Aku izin ke Betlehem ya. Bila ayahmu tidak marah lagi, maka aku akan kembali ke istana. Tetapi bila semakin marah, aku tidak akan lagi kembali ke istana. Baik, aku akan memberitahukannya kepada ayah dan kepadamu. tetapi bagaimana cara Yonatan memberitahukan Daud? Kata Yonatan, kamu sembunyi saja di tempat yang kita sepakati. Nanti aku akan mengajak budakku untuk memanah. Kalau aku menyuruh budakku mengambil kembali anak panah, aku akan berkata, pergi, cari anak panah itu. Lihat baik-baik kemari, ambillah. Itu artinya kamu boleh kembali ke istana. Tetapi kalau aku berkata, lihat baik-baik, ke sana, maka itu berarti kamu harus pergi meninggalkan istana. keesokan harinya Saul tidak melihat Daud juga. Ia bertanya kepada anaknya,
Yonatan menjawab sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan bersama Daud. Saul sangat marah. Ia marah juga kepada Yonatan yang berani-beraninya memberi izin keluar kepada Daud. Saul melempar tombak ke arah Yonatan. Yonatan tahu ayahnya sangat marah dan ingin membunuh Daud. Yonatan meninggalkan perjamuan dan tidak makan apa-apa. Hatinya sangat susah karena ayahnya telah menghina Daud dan berusaha akan membunuhnya. Keluarlah ia dengan budaknya ke padang. Sesuai janjinya, ia memanahkan anak panah. Sementara Daud sudah bersembunyi dan siap mendengarkan perkataannya. Dengan keras Yonatan berkata kepada budaknya, yang sebenarnya perkataan itu ditujukan kepada Daud. Ambil anak panah itu, kamu tidak lihat, ke sana, ke sana. Teriak Yonatan dengan penuh emosi. Ia sangat sedih melepaskan teman baiknya pergi meninggalkan istana. Daud dan Yonatan meskipun harus berpisah, tetapi mereka berjanji untuk saling mendoakan dan saling memberikan semangat. Meskipun mungkin mereka tidak akan bertemu lagi, tetapi kiranya keturunan mereka akan tetap saling melindungi dan saling menjaga. Itu janji mereka. Wah, Yonatan benar-benar sahabat yang mengasihi sahabatnya ya. Sekalipun ia juga masuk dalam bahaya yang dilakukan ayahnya, Raja Saul. Betul. Dan sekalipun dalam keadaan seperti itu, Yonatan mengatakan kepada Daud akan janji persahabatannya. Yonatan menghibur Daud dengan berkata bahwa antara Yonatan dan Daud sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selama-lamanya. Wah, keren ya adik-adik. Persahabatan Yonatan dan Daud tetap menempatkan Tuhan untuk hadir dalam hidup mereka. Yonatan dan Daud sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan mereka. Dalam persahabatan Yonatan dan Daud, mereka menghadapi kesulitan yang sangat besar. Tapi mereka saling menguatkan dan saling menghiburkan. Itulah juga yang firman Tuhan ingatkan untuk kita lakukan pada sahabat kita, pada teman-teman kita. Coba bacakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Yuk adik-adik, kita menjadi sahabat, menjadi teman yang saling menasehati, saling membangun atau menghibur. Friends, comfort one another. Sahabat mau saling menghibur. Adik-adik bisa menjadi sahabat yang saling menghibur dengan cara-cara yang sederhana loh. Misalnya, katakan pada teman kalian, semangat, kamu pasti bisa. Aku akan doakan kamu. Atau, aku akan menemanimu. Atau adik-adik temani mereka saat sahabat kalian menangis karena sedih. Atau seperti rencana Kadea untuk menghibur teman Kadea, Cindy. Sahabat kakak yang kehilangan anjingnya itu, yaitu mengajak bermain di taman sambil makan es krim. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Karena sesungguhnya saat adik-adik menghibur sahabatmu atau temanmu, kamu pun akan dihibur. Coba kita katakan bersama yuk. Friendship. Yippee! Yippee! Friendship! I should treat others
the way I want to be treated. Aku harus memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan. Yippee, yippee. Adik-adik, sahabat kita yang sejati, Tuhan Yesus selalu bersedia menghibur kita sahabat-sahabatnya melalui kehadiran Roh Kudus, Sang Penghibur itu dalam hidup kita. Saat kita merasa sedih, merasa sendirian, sesungguhnya Roh Kudus selalu siap untuk menghibur kita, sahabat-sahabatnya. Saat adik-adik sedang sedih, sedang bingung, atau merasa tidak ada yang mengerti hati kalian, panggil Roh Kudus untuk menghibur kalian dan menguatkan kalian. Dia selalu bersedia untuk menghibur kalian loh. Yuk, kita nyanyikan lagu ayat kita dalam Amsal 17 ayat 17. Let's sing it! Orang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Sekarang mari kita berdoa kepada sahabat kita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Dan terima kasih Engkau selalu hadir melalui Roh Kudus-Mu untuk menghiburkan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan Yesus, tolonglah hibur sahabat-sahabat kami yang sedang sedih atau yang ada dalam masalah saat ini. Karena kami tahu Engkaulah penghibur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, we pray. Amen. Yeay, dompetku ketemu. Yeay, ternyata masih ada di atas meja belajarku. So happy. Dompetku tidak hilang. Nah, itu baru Kimi yang selalu ceria dan sukacita. Aku ikut senang dompetmu sudah ditemukan kembali. Iya, terima kasih ya Sam. Di saat aku sedih, kamu menghibur aku. Dan betul, yang kamu bilang itu aku cari dulu di rumah. Ternyata dompet aku masih ada di atas meja. Sekarang aku happy sekali. Dan kita sudah dengar Bible story tadi. Bagaimana Yonatan mau menghibur Daud sahabatnya. Kita pun bisa menghibur sahabat kita di saat mereka sedih. Friends comfort one another. Sahabat mau saling menghibur. Iya, seperti Sam yang mau menghibur aku saat aku sedih tadi. Thank you ya Sam. Kamu memang sahabatku yang baik. Kimi dan teman-teman, ayo kita jadi sahabat yang mau saling menghibur. Aku mau jadi sahabat yang baik, Sam. Oke, sekarang kita share link ibadah online Starkid ini ke teman-teman yang lain ya. Yuk, klik like dan subscribe. 1, 2, 3, klik! Dengan teman-teman klik like dan subscribe, teman-teman
akan terus diingatkan oleh YouTube untuk kisah seru lainnya dari online church Star Kids. Teman-teman, ibadah onsite super seru loh. Kita bisa punya banyak sahabat yang baik. Bagi teman-teman yang tinggal di kota Bandung, datang ya di ibadah onsite Star Kids. Alamat ibadah anak Star Kids ada di Pasir Koja, di Kopo, dan di Bandung Utara. Teman-teman bisa lihat di aplikasi atau website Fajar Pengharapan. Saatnya memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan minta bantuan papa, mama, atau orang terdekat untuk transfer melalui bank atau scan QR ya. God bless you. Teman-teman, di setiap hari Jumat jam 5 sore, Zoom Anak Berdoa dan Connect selalu seru loh. Yuk kita main bersama, berdoa bersama, memuji bersama, dan saling mendoakan dengan teman-teman lainnya loh. Asyik loh, ada hadiah dari games di Zoom ini. Hadiahnya juga keren loh. It's Quiz time! Tuliskan dengan lengkap ayat hafalan kita dalam Amsal 17 ayat 17. Jawaban bisa dikirim dengan menuliskan alamat lengkap teman-teman melalui nomor WA hotline Star Kids dan tunggu hadiahnya di rumah. Yeay! Keren teman-teman sudah mengikuti ibadah online Star Kids sampai akhir. Tetap semangat dan setialah selalu untuk ibadah online dan ibadah onsite Star Kids. Tunggu kisah lainnya di ibadah online Star Kids. God be with you. Bye. 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 Bye.